Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Danis di podcast kami Jawara. Dalam kesempatan ini saya juga didampingi oleh Bro Hendra, Bro Harun, Bro Ugi, dan Bro Randi. Dalam kesempatan video kali ini saya bersama Ketua Pertina Kabupaten Subang, yaitu Pak Mulyono Nasa. Apa kabar Pak Mul? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu dengan Ketua Pertina ya, lama ya, dari kegiatan dulu Porda ya? Iya. Porda terakhir. Pertina waktu Porda di mana Pak Mul? Di Lanun Surya Dharma Kalijati. Oh, Surya Dharma Kalijati, berarti cabang olahraga tuan rumah berarti ya Pertina. Betul. Waduh, luar biasa. Berarti lama ya, sampai saat ini berarti terhitung berapa lama ya baru ketemu lagi sama kamu? Ya, kurang lebih 6 bulan. Ya. 6 bulan berarti ya. Nah, kamu saya kan mau ini nih, mau explore Ketua Umum Pertina nih, baru masalahnya Ketua Umum Pertina nih baru muncul di podcast kali Jawara nih. Otomatis masyarakat olahraga kangen atau nanya, kok yang lain cabur lain ada, nih Pertina baru nongol nih. Nah, kesibukan apa sih kamu dari sejak Porda atau gini dah, menghadapi persiapan Porda dan di kegiatan Porda Pertina sebagai tuan rumah berlangsung venue-nya di Lanut Surya Dharma, itu dari mulai kesiapan hingga sampai memperoleh, boleh deh ceritakan Pak Mul. Oke, baik. Ya. Saya kira Pertina Kabupaten Subang, Ya. alhamdulillah, ya, saya memangku jabatan periode yang kedua. Oh, kedua ya. Nah, dari yang kedua ini saya melakukan penataan di sana. Dan waktu itu kita baru punya satu sasana. Oh, masa bisa sana. Siap. Ya, yang bertempat di Palasari. Salasari. Oh ya Pak Mul. Iya, Ya. ya, kecamatannya Jatar. Jatar ya. Dari itulah, alhamdulillah, ya, Pertina Kabupaten Subang Iya. asli putra daerah. Ya, di dalam Porprov yang ke-14 itu dapat medali perunggu 3. Ini medali perunggu 3. Iya. Iya. Nah, dari situlah kami mulai merangkak lagi. Iya. Karena dengan adanya kemenangan kita di Iya. dalam Porprov tersebut, dengan raihan 3 medali perunggu, bagi saya adalah alhamdulillah, karena ini adalah putra daerah asli. Betul. Dan kebetulan dari putra daerah ini 2 sekarang sudah menjadi anggota TNI. Alhamdulillah. Ya, yang satu Atlet Pertina kita ya. dia atlet yang dapat medali perunggu 2 ini kebetulan baru keluar sekolah. Iya. Sekarang lagi satu Doni ikut di cabang. Coba ya. Lantas yang satu lagi ikut di Tamtama Angkatan Udara. Alhamdulillah dua-duanya ya sudah masuk TNI. Dan yang satu lagi, karena mereka adalah anggota TNI dari 312, sekarang ditugaskan di Kodim Perawat. Nah, dengan adanya keberhasilan kami ya di dalam pembinaan olahraga tinggi, semakin sini saya semakin bersemangat. Walaupun usia saya sudah menginjak pada usia 73 saat ini, ya alhamdulillah. Dan kemarin pada tanggal 12 September, ya kami sudah melaksanakan muskap ya, muskap Pertina Kabupaten Subang. Alhamdulillah, ya saya Mulyono terpilih kembali menjadi ketua. Alhamdulillah. Kedua periode ini ya? Ya, yang ketiga. Oh, 3 periode. Iya, siap. Nah, didukung oleh 3 sasana. Waktu saat Porprov kami baru punya Satu sasana yang sekarang tadi sudah ya. punya 3 sasana. 3 sasana, 2 tambahan. Dan kemarin terbaru ya direncanakan terbentuk lagi sasana Jaguar. Kebetulan atletnya anak-anak SMP, SMA 4. Ada 7 atlet ya yang siap standar. Mereka pengen kali karena mereka juga ada satu motivasi masuk ke standar tidur, ini masuk di TNI. Nah, dengan hal-hal yang demikian, ini adalah satu motivasi karena mereka di Subang. Karena dengan adanya 4 sasana
ya Cipago dan Subang. Insya Allah kami akan tumbuh lebih dewasa lagi dalam ramatan berprestasi dan peningkatan prestasi. Ya. Dan mudah-mudahan nanti di dalam Porprov 15 ya di Kabupaten Bogor nanti ya. Ya, kami akan mampu berbicara kenaikan perangkat dari perunggu kepada perak minimalnya. Karena pengalaman saya di dalam pembina olahraga Subang bukan di tinju saja. Kebetulan semasa saya masih dinas dulu di departemen, saya adalah ketua SPI di Subang. Alhamdulillah dengan pelatihnya saudara Agus Subagja, ya dari istilahnya dari ayam kampung menjadi ayam kota. Ya. Dari Porda Serang 3 periode, 3 Porda kami tidak dapat apa-apa. Nah, dari sejak Porda Indramayu kami dapat perunggu. Porda Sarawang kami mendapat perak, SPI itu ya. Dan di Porda Kota Bandung alhamdulillah kami dapat perunggu. Ya. Nah, itulah barangkali satu praktis saya di sepak takraw. Ini pengalaman Pamul ya. Iya. Dalam membina atlet, mendedikasikan bagaimana Pak Mulyono berada gitu kan, PSI maupun di takraw, sekarang di Pertina. Nah itu udah nggak diragukan lagi lah dedikasi Pak Mul hingga prestasi demi prestasi diraihnya. Insya Allah. Nah, sekarang juga pengalaman kami dari Perunggu dulu, mudah-mudahan di Polda Bogor nanti bisa meningkat minimalnya ke perak. Ya, apalagi sekarang dari anak-anak kita SMA Negeri 4 ini sudah masuk 7 orang di sana Jaguar. Mereka juga ingin masuk nanti di Prokop karena mereka punya harapan dengan adanya prestasi di cabang olahraga ada sedikit fasilitas untuk bisa masuk menjadi anggota TNI. Benar-benar. Nah, kamu kan pas terselenggaranya Muscar Pertina ya? Iya. Nah, tahun berapa itu kamu? 2003? 2003 ya kemarin. 2003 kemarin, kamu dipercaya kembali. Iya. Dan menjadi ketua umum Pertina periode ketiga. Nah ini tolong digambarkan oleh Pak Mul skuadnya atau jajaran pengurusnya seperti apa dan programnya seperti apa dalam khususnya ya dalam pembinaan prestasi terkait dengan atlet-atlet Pertina yang ada saat ini, Pak Mul. Sesudah kami terpilih kembali ya menjadi ketua dan kebetulan untuk jabatan Binpres. Karena memang wajahnya tinggi kan ada di pembinaan prestasi adalah saudara kita ya dari ketua Sasana Jago Boxing Camp ya itu mereka angkat oleh kami karena dia punya prestasi dari saya angkat menjadi wakil ketua bidang prestasi. Pak siapa ini? Saya lupa lagi itu namanya. Oh iya siap. Ya. Nah, sedangkan wakil ketua satunya adalah Pak Fadil. Oh iya Pak Fadil. Ya, organisasi berarti ya? Iya, bidang organisasi. Wakil bidang sarana prasarananya itu adalah Pak Agus. Oh maaf, wakil ketua satunya itu adalah Pak Agus. Pak Agus. Ya. Pak Fadil. Pak Fadil di wakil ketua 3 bidang sarana prasarana markas senior. Ya, tadinya kami ke sana. Nah, dengan hal yang demikian barangkali beberapa tokoh, yang satu adalah Pak Agus sebagai kepala SMU PGRI 2 Subang, dia saya aktifkan. Tujuan kami adalah menarik atlet-atlet yang ada di SMU PGRI 2 Subang bisa masuk ke sana. Jadi kami Sasana yang di dalam kota asalkan bertambah. Ya. Nah, kami tinggal menunggu surat keputusan ya dari Pertima Provinsi Jawa Barat. Ya, kalau kami belum turun, sudah 3 minggu, ya, kita konsulkan ke Jawa Barat, tapi belum turun. Dan kami sudah banyak koordinasi dengan KONI, alhamdulillah pihak KONI juga sangat mendukung. Ya, saya terpilih kembali menjadi ketua ya Pertina Subang. Dan dari sejak itu kami sudah mulai lagi mengadakan latihan secara rutinitas. Ya, yang ada atletnya itu baru atlet lengkap ya. Baru ada Sasana Jago Boxing dengan Sasana Jaguar. Ya. Itu di sana adalah sistemnya adalah sekolah. Sasana Jago Boxing adalah sekolah. Jadi ada program khusus ya. Ada program khusus. Ya. Benar.
Kalau di Sasana Jaguar belum sampai ke sana karena baru mereka meminta. Dan sengaja oleh kami ya untuk Sasana Jaguar ini ketua sasananya dari atlet itu sendiri karena mereka dan itu adalah lebih bagus. Iya. Nah, dengan adanya kesiapan dari dua sasana yang sudah ada atletnya inilah, insya Allah kami akan lebih mampu berbicara atas nama kita daerah. Betul. Ya, di Porprov nanti di Kabupaten Bogor tahun 2014 ya. Nah, kami sekarang menunggu surat keputusan dari Provinsi Jawa Barat turun. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Januari ini ada pelantikan. Nah, selanjutnya begini. Jadi Pak Mulyono menceritakan bagaimana sepak terjang terkait mendedikasikan diri sebagai seorang ketua umum Pengcap Pertina Kabupaten Subang dari mulai nol ya, tidak memiliki prestasi ya, sampai saat ini di Porprov 14 ini mendapatkan 3 medali perunggu. Dan dari 1 sasana sekarang sudah menjadi 3 sasana. Sekarang sudah jadi 4. Dan 4. Nah ini kan menjadi buah prestasi bagi seorang kamu memimpin Pertina sebagai ketua umum Pengcap Pertina Kabupaten Subang. Nah ini apa sih yang membuat motivasi kamu mau gitu kan menghabiskan waktu di dunia olahraga, usia udah 73 tapi semangat milenial, apa nggak lelah, nggak capek? Kan setidak-tidaknya ya di usia umumnya kamu 73 kadang-kadang ya banyak istirahat atau ya menghibur diri lah, mancing atau apa. Ini kok kamu nggak berhentinya gitu kan dari dulu. Bahkan ya jujur kalau di Subang legendnya olahraga, bapaknya olahraga Pak Mulyono ini, apa yang membuat motivasi kamu benar-benar semangat di olahraga ini, khususnya di Pertina? Baik, saya kira jiwa saya adalah jiwa olahraga. Jiwa olahraga. Ini tidak ada istilah saya udah tua. Benar. Tapi saya ingat di Energik benar di kamu. yang namanya olahraga ada satu peribahasa. Iya. Oh iya. Jadi jiwa yang kuat, nah ini jiwanya juga. Jadi samping fisik sehat, jiwanya juga ya benar. Silakan Pak. Iya. 15 November tahun 2003 kemarin saya masuk usia 73. Alhamdulillah. Saya boleh dikatakan energik ya. Iya. Nah, justru dengan kegiatan inilah saya bisa mengatur waktu mana untuk istirahat. Wah, ini kuncinya nih. Saya begini, Iya. kalau kita ingin panjang usia, Iya. walaupun pada akhirnya toh yang di atas. Iya. Tapi manusia itu diwajibkan untuk berusaha. Berikhtiar. Itulah barangkali. Daripada saya ngelamun seorang pegawai negeri, lebih baik saya banyak kegiatan. Benar. Jadi konsen. Apakah saya di olahraga, apakah saya di perkebunan. Benar. Banyak kegiatan ya. Ya. Dan memang dari dulu, karena apa? Di samping memang saya juga adalah hobi saya berolahraga. Iya. Saya sebenarnya background saya bukan olahraga. Pendidikan saya adalah dari teknik. Ya. Karena saya bisa jadi pegawai negeri. Oh iya. Karena diangkatnya secara tambal sulam, Iya. dulu ada tambal sulam, Iya. dari pemain bola voli Kabupaten Subang. Iya. Dari situlah saya terkuat jiwa saya. Bagaimana saya mengembalikan jasa saya, pengabdian saya pada pemerintah, mau di bidang apa? Kebetulan saya jiwanya jiwa olahraga, walaupun background saya bukan olahraga. Orang teknis ya. Saya terus saja melakukan pembinaan, ya, walaupun di cabang olahraga. Iya. Ya, tidak berarti ketua itu harus mampu berprestasi di dalam cabang olahraga. Iya. Tapi bagi saya adalah prinsip satu, bagaimana memilih orang. Nah itu dia, benar. Prestasi itu Benar. ada di wakil ketua 2 bidang prestasi. Ya. Nah, itulah kami menempatkan orang-orang yang duduk di kepengurusan itu, orang yang betul-betul punya karir terbaik. Benar, mumpuni ya. Jadi kamu sebagai organisatorial dengan memanage cabang olahraga ini dengan pikiran yang memiliki ketajaman, bagaimana bisa eksis, bisa
meraih apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Pak Mul sebagai pucuk pimpinan ya di cabang olahraga Pertina khususnya yang saat ini Pak Mul emban. Nah ini kan otomatis banyak ini kan banyak hal-hal yang menghambat pembinaan prestasi atau menghambat segi keuangan. Nah ini gimana kok bisa gitu kan sampai anak-anaknya berprestasi, anak-anaknya bahkan sekarang udah masuk ke TNI. Nah ini kan perjuangannya udah gampang nih kan, mesti ada tegak lurus dengan biaya. Ini bocorannya gimana sih coba seorang kamu cari biaya di anggaran? Begini ya, kalau menyangkut masalah anggaran biaya, alhamdulillah saya dari sejak saya menjadi ketua sepak takraw, saya menjadi ketua sepatu roda, dan saya menjadi ketua tinju, kerjasama kita dengan para sasana. Jadi untuk hari-hari kami persilakan sasana untuk mencari anggaran secara mandiri. Ya, benar-benar. Contoh dari sasana Jago Boxing, kita berikan kewenangan mereka untuk mencari anggaran tanpa harus ditandatangani disetujui oleh saya, silakan. Hanya dalam suratnya tembusan ketua Pertina Pertimbangan. Jadi satu-satunya mengetahui aja ya. Iya. Jadi mereka bisa berjalan. Mandiri ya. Sekarang Benar. yang ada di Tanggulun, ya juga demikian. Ya, kami izinkan, ya. Lantas di Kota Subang ada 2 sasana. Yang terakhir kemarin berdiri sasana Jaguar. Kami izinkan, itu anak pelajar semua. Luar biasa benar-benar. Silakan. Benar-benar. Nah, sedangkan anggaran yang di bawah Pemda melalui KONI yang diberikan ke cabang itu kami pergunakan untuk sarana prasarana. Dan kebetulan untuk Pertina ini sudah ada kerjasama dengan klinik global. Jadi atlet semua bisa dikontrol oleh Dr. BD sebagai ketua klinik global. Kesehatannya ya, cek fisiknya, cek apanya. Betul. Wah, luar biasa. Tanpa anggaran biaya. Luar biasa. Ya. Benar-benar. Alhamdulillah kita punya Dr. PD yang siap membantu ya dengan unsur kesehatannya. Baik pengurus apalagi atletnya. Silakan kirimkan ke sini. Sudah kami laksanakan itu. Ya, tanpa dipungut biaya. Benar-benar. Nah ini bantuan dana hibah dari KONI sebagai uang pembinaan ke cabang olahraga khususnya ke Pertina, kategorinya apa nih? Sedang, kurang, sedang, cukup atau gimana menurut Pak Mul? Sementara untuk saat ini sampai dengan perpor yang saya laksanakan, itu saya bikin standar itu adalah cukup. Alhamdulillah berarti Ketua KONI saat ini peduli ya atau perhatian terhadap cabang olahraga tinju dalam menyalurkan dana hibah khususnya untuk cabang olahraga Pertina. Bagus. Kalau boleh saya bicara masalah KONI, saya ini dari Porda Serang sudah duduk. Ya, Porda Serang 90 tahun yang lalu saya sudah duduk sebagai sekti di KONI Kabupaten Subang. Ya. Sampai kemarin Pak ARD naik menjadi ketua KONI, saya tidak mau masuk. Ya karena apa? Karena saya ingin istirahat dulu di sini, cukup dengan Kapolda dulu. Ya. Nah, dengan itulah barangkali, ya, apalagi sekarang KONI dalam kondisi bagus, ya. Semenjak saya aktif di KONI kurang lebih 26 tahun, barangkali sekarang kuliah. KONI ini punya bangunan yang bagus, ya, kelengkapan mobilisasi, kelengkapan pengurus dan lain sebagainya. Saya salut lah dengan pembinaan Bapak Asep Permandi di SMA. Betul. Dengar tuh Ketua Umum Pertina Subang tuh. Terima kasih atas bantuan anggaran pembinaannya. Mengapresiasi banget tuh. Nah, di samping itu Pak Mul, tadi kan udah nih bagaimana sih secara organisasi Pertina melakukan konsolidasi baik dengan atlet maupun dengan seluruh klub-klub. Nah, 4 klub sekarang yang ada. Nah, tadi keuangan disinggung. Nah, ini barangkali Pak Mul punya keinginan atau harapan yang saat ini belum tercapai nih khususnya di Pertina. Apa sih yang Pak Mul inginkan terkait dengan pembinaan atau dengan sarana prasarana atau dan lain sebagainya? Apa yang belum tercapai di Pertina saat ini? Kalau kita ingin punya prestasi lebih lanjut, di mana pun cabang olahraga siapapun ketuanya itu harus lengkap sarana prasarana
Oh, penunjang sekali ya, Iya. kamu ya. Iya. Atlet bisa dibentuk, tapi kalau sarananya tidak Oh, nah kami harapkan dan kami mohon bantuan dengan segala hormat ya. kali Tuh. ya ketua KONI saat ini Bapak Iya. Sulaiman Ya, Juliarti. tuh. Tolong dengarlah suara kami. Ya. Tolong Presiden Subhan, tolonglah dikasih satu ring. Oh iya benar-benar tinju ini sangat pokok dan sangat mendasar ya. Sangat mendasar. Karena bagaimana lincahnya kalau anak tidak dicoba dari tinju itu ya bagaikan sayur kurang garam. Nah, benar-benar. Nah ini boleh dong Bang Mul bocoran kira-kira nih berapa sih harga ring tinju itu nih? Saat ini yang saya tahu Yang standar lah ya, yang mumpuni untuk cabang olahraga. 136 juta saat ini. 136 juta. Wah, kecil buat ketemu itu. Tuh, nggak nyampe 200 juta tuh. Amin, amin. Tolong di bantu di sarananya untuk pengembangan prestasi berikutnya ya. Itu adalah ring tinju ya, standar itu ya. Iya. Ukuran standar ya. Mudah-mudahan di podcast KONI Jawar ini Ketua Pertina Pak Mulyono dan Ketua Umum KONI Subang Syekh Rahman bin Yati SMH yang terkenal dengan sebutan ARD mudah-mudahan mendengarkan aspirasi Pak Mul dan mudah-mudahan diberi perhatian untuk mewujudkan sarana ring tinju. Mudah-mudahan harapan Pak Mul ke depan yang didam-damkan bahwa ring tinju ini sangat benar-benar mendasar sekali buat cabang olahraga tinju dan harus memiliki sarana tersebut agar manfaatnya buat atlet-atlet Pertina itu sendiri ya. Nah ini Pak Mul yang saya ingin tahu ini ada motivasi yang membuat Pak Mul semangat lagi, terpacu lagi karena memang ini luar biasa dan ini bukan hanya sekedar isu bahwa berprestasi di tim ya seperti Pak Mul tadi sebelumnya mengatakan bahwa minat anak SMA Negeri 4 ya. Nah ini minatnya luar biasa ke tinju dan memang cabang olahraga tinju bagaikan jembatan untuk karir anak-anak bisa masuk ke TNI. Ini luar biasa Pak Mul. Sehingga Pak Mul sendiri ini semangat. Emang melalui jalur prestasi itu yang anak-anak yang dua masuk secapa atau secaba itu Pak Mul? Begini. Nah ini seperti apa Pak Mul? Coba. Kebetulan, Nah, ya. itu ya. Contoh lah kemarin atlet kami yang baik perunggu. Iya, iya. Kebetulan di Angkatan Darat di Kodam 3 Siliwangi iya. ada Sasana. Oh iya benar Kodam 3 Siliwangi. Dan di Angkatan Udara di Mabes juga ada Sasana. Ya, jadi mereka itu benar-benar ya. Dan sesudah mereka mendengar, saya kemarin ngobrol dengan anak-anak dari SMA 4, Pak saya ingin masuk ke TNI, bagaimana caranya? Dan saya dengar katanya kemarin dari atlet tinju yang 2 perunggu udah masuk TNI. Betul. Kenapa bisa masuk itu Pak? Ya mereka masuk murni seru, tidak ada permasalahan apa. Mereka punya prestasi, prestasi fisik mereka sendiri dari wawasan ilmu mereka, juga prestasinya dari atlet tinju. Di samping mereka artinya ya lolosnya benar-benar murni, karena tapi kan manfaat dan faedah daripada atlet tinju sendiri kan otomatis masuk TNI ini kan harus dalam keadaan prima fisik yang bagus dan keduanya di TNI juga memiliki sasana tinju. Nah jadi ada korelasinya deket-deket lah ya. Jadi mudah itunya untuk bisa menjadi seorang TNI dari atlet tinju ya. Iya. Luar biasa. Nah nih Pak Mul, saya ingin tanya kan di 2025 atau 2026 Porprov kita kan akan di Kabupaten Bogor ya. Nah, 2025. Nah otomatis kan persiapannya tentu ada. Nah ini yang akan nanti dipersiapkan oleh Pak Mul untuk menghadapi Porprov berikutnya di Kabupaten Bogor. Komentarannya udah seperti apa? Kami sudah siap dan kami sudah membuat satu program ya, terutama yang kami dirikan di sarana Jokowi karena bicara tikal bakal daripada Pertina terbuka dan kami sudah punya 5 tim di sana ya. Nah, tinggal mereka adalah menambah jam terbang dan jam terbang. Iya. Nah sekarang ditambah lagi dengan
dari Saksana Jaguar ada 7 atlet kami lihat juga potensi ya. Ini ada bahan untuk bisa masuk. Ya, mudah-mudahan nanti di Korpos Kabupaten Bogor ini kami ada peningkatan raihan medali dari perunggu, kemarin. Nah itu dia. Minimalnya kami akan dapatkan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pamul ini untuk menjelang Korpos di Kabupaten Bogor nanti, otomatis kan Pak Mumu sebagai Ketua Umum Pertina, ya kami doakan si emas ya, target perak ya, target perak. Nah, itu kan otomatis harus adanya koordinasi yang baik antara pengurus, klub, atlet, ini kan harus efektif dan tidak adanya kesenjangan gitu kan. Otomatis Promo punya himbauan, punya saran, punya nasihat baik kepada klub, baik kepada atlet, baik kepada KONI Kabupaten Subang. Nah ini hitung-hitung sebagai statement terakhir di Pamul nih di video podcast KONI Jawara. Kira-kira closing statementnya seperti apa nih? Baik, saya kira statement kita, kalau ke bawah kita sudah tidak ada masalah. Tadi saya sudah gambarkan. Untuk anggaran pembinaan daripada Saksana, kami percayakan silakan surat menggunakan Saksana dan mengetahui, menyetujui atau tembusan kepada kami bebasan mereka. Ya, insya Allah ya mereka sudah berbicara pribadi yang memang saya pembina organisasinya itu adalah dengan adanya kebebasan bergerak menteri anggaran mereka termotivasi. Namun kami himbau kepada koordinator olahraga Kabupaten Subang yang dinamakan KONI Kabupaten Subang, barangkali dari sejak dini mungkin segera mengadakan persiapan untuk berbicara mempertahankan raihan medali emas di Porprov yang lalu. Benar. Ya minimalnya kita harus sama dengan yang lalu. Betul. Ya maksimalnya ya kita bertambah. Dengan kita mengacu kepada ingin bertambah raihan medali emas, berarti KONI harus segera menata dari sedini mungkin. Tidak cukup menata barangkali. Oke ya, itu pekerjaan cabur dengan Binpres KONI. Namun barangkali kami himbau Ketua KONI, barangkali adakan lagi pendekatan dengan pihak pemerintah daerah. Bagaimana hibah ini supaya gede lagi lah ya, anggarannya supaya bisa besar lagi ya. Karena bohong lah kalau kita berbicara prestasi ya tanpa didukung dengan finansial. Iya finansial betul. Jadi tegak lurus ya, prestasi itu tegak lurus dengan biaya. Ya kita lihat aja, alhamdulillah kemarin kan walaupun Pertina ini hanya mampu berbicara perunggu, 2 periode saya pegang, periode keduanya saya dapat membuktikan, enggak dari KONI betul layak. Dan ditambah dengan adanya Saksana ya, penambahan Saksana, nah itulah buah prestasi dari seorang Pak Mulyono Nasa. Nah untuk atlet, untuk pelatih himbauan seperti apa? Untuk pelatih, ya kebetulan di Subang ini 2 pelatih sudah punya predikat pelatih Jawa Barat. Merasa masa kemarin mereka ikut pendidikan selama 10 hari dan sertifikat mereka, dan mereka sudah terbiasa mengadakan latihan secara kontinu, dan mereka juga terutama di Saksana Jago Bus ini berbentuk sekolah. Memang belum punya payung sekolahnya ya. Masih bertanggung jawab kepada Pertina soalnya masih di internal ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya kita bertambah kalau ada 4 Saksana seharusnya minimal kami ada 4 pelatih. Karena sementara saya ini punya 2 pelatih yang 1 orang nih Pak Padir melatih di 3 Saksana ya. Pertama sekarang yang ada yang persiapan ke Porprov ini adalah Saksana Jaguar. Kemudian sudah kami siapkan sebanyak 7 atlet untuk nanti seleksi di persiapan Porprov. Tapi dengan hal ini yang barangkali diharapkan KONI sedini mungkin kan persiapan. Jangan sampai nanti 1 tahun atau 1,5 atau 2 tahun baru kita mengarah ke sana. Jadi langkah-langkah baiknya itu sejak ini mungkin karena kan persiapan kepepet itu biasanya kan tergesa-gesa, terburu-buru, jadi kurang optimal
atau maksimal. Oke, terima kasih Pak Mul telah berbincang-bincang di podcast Koni Jawara. Semoga Pak Mul tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap bugar, sehat jasmani dan sehat rohani. Demikian pemirsa podcast Koni Jawara di Manapun berada, saya wawancara dengan Pak Mulyono Nasa sebagai Ketua Umum Pengcap Pertina Kabupaten Subang, di mana beliau juga sebagai tokoh olahraga Kabupaten Subang, dan hampir 26 tahun beliau juga bergelut di kepengurusan KONI Kabupaten Subang. Ini sebagai legend, senior saya juga, senior kita semua lah ya. Dan bagaimana seorang Pak Mulyono Nasa mendedikasikan khususnya di cabang olahraga tinju Kabupaten Subang, dari mulai beranjak dari 0 sampai di 2 periode menghasilkan 3 perunggu, dari 1 sasana sekarang menjadi 4 sasana, dan mudah-mudahan harapan dan cita-cita Pak Mul terkait dengan perhatian pembinaan anggaran KONI Kabupaten Subang khususnya untuk cabang olahraga Pertina ditambah juga sarana prasarana ring tinju yang sesuai standar juga mudah-mudahan bisa terrealisasi di kemudian hari. Juga harapan Pak Mul terkait dengan peningkatan prestasi di Porprov 2025 mendatang di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Pak Mul terkabulkan oleh Allah SWT. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.